Kumpulan contoh soal gerak melingkar dan penyelesaiannya. Contoh 1. Sebuah roda bergerak melingkar beraturan menempuh 1200 putaran tiap 5 menit. Jika jari-jari roda tersebut adalah 34 cm, tentukan A. Frekuensi dan period roda tersebut, B. Kecepatan sudut roda, C. Besar perpindahan sudut roda setelah berputar selama 1 menit. Nah, di sini yang diketahui, yang pertama adalah banyaknya putaran. Banyaknya putaran roda adalah sebanyak 1200 putaran. Di sini ditulis N sama dengan 1200 putaran. Kemudian, lamanya waktu roda berputar, sini 5 menit. Kita tulis T sama dengan 5 menit. Satuan menit kita bawa ke detik, sehingga kita kalikan dengan 60. Sehingga di sini 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Berikutnya lagi, jari-jari roda tersebut adalah sebesar 34 cm. Di sini satuannya sudah benar dalam sentimeter dan simbol dari jari-jari adalah R. Yang ditanyakan A. Frekuensi dan period, kita tulis frekuensi sama dengan titik-titik hertz, period atau T sama dengan titik-titik sekon. Kemudian B. Kecepatan sudut roda, simbolnya adalah omega dan satuannya adalah radian per sekon. Dan C. Besar perpindahan sudut roda setelah berputar selama 1 menit. Di sini simbolnya adalah delta theta dan satuannya adalah radian. Cara menjawabnya, untuk A, frekuensi. Nah, kita tulis dulu persamaan frekuensi. F adalah sama dengan N per T. Sehingga di sini atau frekuensi adalah banyaknya putaran per waktu. Frekuensi sama dengan, di sini kita tulis angkanya 1200 putaran dibagi dengan 300 detik. Untuk 2 nolnya kita coret, yang tersisa adalah 12 dibagi 3. Sehingga 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 Hz. Untuk frekuensi besarnya adalah 4 Hz. Yang kedua, sini ada period. Kita tulis T sama dengan atau period sama dengan waktu per banyaknya putaran, atau period sama dengan 1 per frekuensi. Nah, di sini kita tulis 1 per, karena frekuensi sudah diketahui, hasilnya adalah 4, angka 4-nya kita masukkan ke sini, 1 per 4. Hasil dari 1 per 4 atau 1 bagi 4, ini adalah 0,25 sekon atau detik. Oke, yang ini. Untuk pertanyaan nomor B, omega atau kecepatan sudut, kita tulis dulu persamaannya. Omega sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Ini kita masukkan angkanya, 2pi dikali nilai dari frekuensi, tadi sudah kita dapat, hasilnya adalah 4. Sehingga 2pi dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 8pi. Satuannya radian per sekon. Untuk menjawab pertanyaan nomor C, delta theta atau besarnya perpindahan sudut selama 1 menit. Kita perhatikan di sini, kita bawa terlebih dahulu 1 menit, satuan menit ke detik. Sehingga 1 menit di sini bisa kita tulis
hasilnya adalah 60 detik. Nah, untuk delta theta, pada penjelasan saya sebelumnya, persamaannya di sini saya tulis omega sama dengan delta theta per T. Nah, dari persamaan yang ini bisa kita rubah bentuknya untuk mencari besarnya delta theta. Sehingga rumus ini kita rubah bentuknya menjadi delta theta sama dengan omega dikalikan T. Omega tadi besarnya adalah 8 pi radian per sekon. Kita tulis 8 pi. Dan T-nya yang ini kita masukkan pakai angka 60 detik. Sehingga di sini dimasukkan angka 60. 8 kali 60 hasilnya adalah 240. Jangan lupa pi-nya dimasukkan ke sini. 240 pi radian. Radian ini adalah satuannya. Oke, demikian cara penyelesaiannya untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Bambang mengendarai sepeda motor melewati sebuah tikungan melingkar yang berjari-jari 20 meter saat akan pergi ke sekolah. Jika kecepatan motor Bambang 10 meter per sekon, maka tentukan percepatan Bambang yang menuju pusat lintasan. Sini diketahui yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari sebesar 20 meter, sehingga ditulis R sama dengan 20 meter. Yang diketahui yang kedua adalah kecepatan sepeda motor. Tulis V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan. Percepatan pada gerak melingkar dikenal dengan istilah percepatan sentripetal. Ini adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lintasan. Percepatan sentripetal satuannya adalah sini meter per sekon kuadrat. Yang benar adalah meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita tulis persamaannya, di mana AS atau percepatan sentripetal ini adalah kecepatan linear kuadrat per jari-jari atau sama dengan kecepatan sudut pangkat 2 dikalikan dengan jari-jari. Sekali lagi, percepatan sentripetal ini sama dengan kecepatan linear kuadrat per R atau sama dengan kecepatan sudut kuadrat dikalikan dengan R. Nah, persamaan yang sesuai dengan apa yang diketahui adalah persamaan atau rumus yang pertama. Sehingga bisa kita tulis kembali AS sama dengan V kuadrat per R. Kita masukkan angkanya. AS sama dengan V kuadrat, di sini kita tulis 10 kuadrat per R-nya kita masukkan angkanya 20. Sehingga 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100 per sini 20. 100 dibagi 20 sama dengan 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang ketiga. Mata bor listrik yang mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan sudut 12 radian per sekon selama 0,3 sekon. Tentukan percepatan sudut gerak mata bor listrik tersebut. Oke,
Seperti tadi, terlebih dahulu kita tulis apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah kecepatan sudut awal atau omega 0. Karena mata bor listrik mula-mula adalah diam, bisa kita tulis kecepatan sudut awal dari mata bor listrik tersebut nilainya sebesar 0 radian per sekon. Omega 0 sama dengan 0 radian per sekon. Kemudian, kecepatan sudut akhir dari mata bor listrik ini, di sini diketahui besarnya adalah 12 radian per sekon. Kita tulis omega T sama dengan 12 radian per sekon. Lalu, waktu. Untuk waktu yang diketahui, kita tulis T sama dengan 0,3 sekon. Ditanya percepatan sudut gerak mata bor. Untuk percepatan sudut, simbolnya adalah alfa dan satuannya adalah radian per sekon pangkat 2. Untuk menjawab, terlebih dahulu, seperti biasa, kita tulis persamaannya. Persamaannya, kita ingat kembali penjelasan saya sebelumnya, di mana omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Omega T kita masukkan angkanya 12. 12 sama dengan omega 0 nilainya adalah 0. Kita masukkan angka 0 ditambah alfa. Alfa ini adalah yang ditanyakan. Sehingga tetap kita tulis alfa dikali T. Untuk T besarnya tadi yang diketahui adalah 0,3. Dari sini bisa kita hitung 12 sama dengan alfa dikali 0,3. Nah, atau alfa sama dengan 12 dibagi 0,3. Nah, karena penyebut adalah angka desimal yang memiliki satu angka di belakang koma, maka baik pembilang maupun penyebut harus kita kalikan dengan 10 sehingga komanya bisa hilang. 12 dikali 10 hasilnya adalah 120 dan 0,3 dikali 10 hasilnya adalah 3. 120 dibagi 3 ini hasilnya adalah 40 radian per sekon kuadrat. Contoh soal yang keempat. 3 buah roda, yaitu roda 1, 2, dan 3, dihubungkan seperti tampak pada gambar. Jika diketahui R1 2 meter, R2 4 meter, R3 6 meter, dan omega 1 20 radian per sekon, maka tentukan kecepatan sudut roda 3. Oke, di sini hubungan rodanya kita perhatikan gambar. Roda 1 dan roda 2 adalah roda yang dihubungkan dengan rantai atau tali atau sabuk. Roda 1 dan roda 2 adalah roda yang letaknya tidak sepusat atau tidak seporos. Sedangkan hubungan roda yang berikut adalah roda 2 dan roda 3. Roda 2 dan roda 3 adalah roda yang sepusat atau seporos. Untuk menyelesaikan soal hubungan roda-roda, terlebih dahulu di sini kita tulis roda yang sepusat. Nah, besar kecepatan sudutnya sama. Untuk dua buah roda yang sepusat,
besar kecepatan sudutnya sama. Atau kita tulis omega 1 sama dengan omega 2. Sedangkan kecepatan linearnya tidak sama. Sini saya tulis V1 tidak sama dengan V2. Yang kedua, roda yang tidak sepusat atau tidak seporos besar dari kecepatan sudutnya tidak sama. Dan yang sama hanyalah kecepatan linear. V1 sama dengan V2. Ini untuk roda yang letaknya tidak sepusat atau tidak memiliki pusat yang sama, poros yang sama. Hubungan antara V dan omega, di sini saya tuliskan V sama dengan omega dikalikan jari-jari atau R. Nah, tadi sudah diketahui R1 besarnya 2 meter, R2 4 meter, R3 6 meter, dan omega 1 nilainya adalah 20 radian per sekon. Untuk lebih mempermudah, kita tulis komponen diketahui berdasarkan apa-apa saja yang diketahui. Misalnya di sini, ini adalah komponen R, R1, R2, dan R3. Semuanya sudah diketahui. Untuk komponen omega, yang sudah diketahui hanyalah omega 1. Omega 1 besarnya adalah 20 radian per sekon. Sedangkan untuk komponen yang ketiga adalah komponen V, atau kecepatan linear, V1. Nah, untuk mencari nilai dari V1, kita kembali ke persamaan yang ini, di mana V sama dengan omega dikali R. Kita tulis V1 sama dengan omega 1 dikalikan dengan jari-jari 1. Nah, V1 nilainya omega 1 nilainya 20 dan R1 nilainya 2 meter. Sehingga di sini 20 dikali 2 nilainya 40 meter per sekon. Nah, ini untuk komponen V yang pertama. Nah, kemudian kita cari lagi nilai dari omega 2 dan V2. Sebelumnya kita perhatikan roda yang kedua. Bahwa roda yang kedua, hubungan antara roda 2 dan roda 1 adalah roda yang dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Untuk roda yang tidak sepusat seperti roda 1 dan roda 2, yang sama di sini adalah kecepatan linear. Maka di sini kita tulis V2 sama dengan V1 sama dengan, ini kita ambil angkanya, 40 meter per sekon. Omega 2-nya bisa kita cari menggunakan persamaan yang ini. Karena V sama dengan omega dikali R, maka omega sama dengan V per R. Oke, V tadi nilainya 40, dibagi R nilainya adalah 4. Sehingga 40 dibagi 4, besarnya adalah 10 radian per sekon. Maka untuk roda yang kedua sudah diketahui jari-jari, kecepatan sudut, dan kecepatan linearnya. Berikut kita cari lagi untuk roda yang ketiga. Oke. Kebetulan di sini yang ditanyakan adalah omega 3 atau kecepatan sudut roda 3. Nah, untuk mencari kecepatan sudut roda 3, kita lihat terlebih dahulu hubungan roda 3. Bahwa roda 3 memiliki hubungan dengan roda 2, yaitu sepusat atau seporos. Kita kembali ke hubungan roda-roda yang ini, bahwa untuk roda yang sepusat
bahwa untuk roda yang sepusat atau seporos, besar dari kecepatan sudutnya sama. Sehingga di sini bisa saya tulis omega 3 besarnya sama dengan omega 2. Omega 3 sama dengan omega 2, besarnya adalah 10 radian per sekon. Maka untuk pertanyaan nomor 3, di sini omega 3 sama dengan 10 radian per sekon.